Perkenalkan, nama saya Alexandra Febriana Letong, NIM 2003020063, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi dari Bapak Lazarus Jahamad pada slide 2 sampai slide 66 yang telah direview. Ruang lingkup sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pergaulan hidup antara seorang dengan seorang. Dengan demikian, terdapat dua unsur pokok dalam sosiologi, yaitu manusia dan hubungan sosial atau masyarakat. Terdapat berbagai pendapat tentang kedudukan individu dan masyarakat ini. Di satu pihak, ada yang berpendapat bahwa individu lebih dominan daripada masyarakat, tetapi di pihak lain berpendapat bahwa masyarakat lebih dominan dari pihak individu. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang dahulunya berinduk pada ilmu filsafat. Dengan demikian, pokok-pokok pikiran sosiologi tidak bisa terlepas dari pemikiran para ahli filsafat yang pesat pada abad ke-20, di mana pada masa ini mulai banyak bermunculan berbagai cabang sosiologi seperti sosiologi industri, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, dan lain-lain. Pemikiran para ahli yang mengkonsentrasikan diri pada masalah kajian sosiologi ini dibedakan atas tokoh-tokoh sosiologi modern. Bidang kajian sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu mempunyai fokus kajian mengenai tingkah laku manusia sehingga mempunyai bidang kajian yang sangat luas. Antara lain, bidang kajian sosiologi industri, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi kesehatan, dan lain-lain. Sosiologi industri mengkaji masalah fenomena industri dengan menitik beratkan kajiannya pada faktor manusia dan mengaitkannya pada faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Sedangkan sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mengkaji fenomena-fenomena hukum yang ada di masyarakat. Sementara itu, sosiologi pendidikan mengkaji proses-proses sosiologi yang berlangsung dalam lembaga pendidikan dengan tekanan dan wilayah tekanannya pada lembaga pendidikan. Di lainnya, pihak sosiologi perilaku menyimpang mengkaji perilaku dan kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang sudah disepakati dalam masyarakat. Dalam melakukan kajiannya, terutama pada masyarakat modern, sosiologi perlu bekerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya membentuk kajian multidisipliner. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol dapat diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepada oleh mereka yang menggunakannya. Proses interaksi sosial. Menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang memiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial, sedangkan komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang berkaitan dengan proses asosiatif dapat terbagi atas kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama individu dengan individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi keseimbangan dalam interaksi antara individu-individu atau kelompok-kelompok manusia yang berkaitan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Asimilasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang berinteraksi mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Bentuk kontravensi. Kontravensi merupakan interaksi sosial yang sifatnya berada antara persaingan dan pertentangan. Sedangkan pertentangan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha
untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Sosialisasi. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses di mana seorang menghayati norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbul diri yang unik karena pada awal kehidupan tidak ditemukan apa yang disebut dengan diri. Pengertian sosialisasi itu mengacu pada suatu proses belajar seorang individu yang akan mengubah dari seseorang yang tidak tahu menahu tentang diri dan lingkungannya menjadi lebih tahu dan memahami. Jenis-jenis sosialisasi. Ada 2 jenis sosialisasi. Yang pertama sosialisasi primer dan yang kedua sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer dialami individu pada masa kanak-kanak terjadi dalam lingkungan keluarga. Individu tidak memilih hak untuk memilih agen sosialisasinya. Individu tidak dapat menghindar untuk menerima dan menginternalisasi cara pandang keluarga. Sosialisasi sekunder berkaitan dengan ketika individu mampu untuk berinteraksi dengan orang lain selain keluarga. Stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan satu usaha, ada juga yang didapat tanpa suatu usaha. Pittirin A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sebagai pembedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis. Sedangkan menurut Bruce Johan, sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pada kelas sosial yang sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial. Kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu. Mobilitas sosial merupakan perubahan status individu atau kelompok dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat dibagi menjadi 2 yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kelompok sosial. Jenis-jenis kelompok sosial. Secara umum, kelompok diartikan sebagai kumpulan orang-orang, sementara sosiolog melihat kelompok sebagai 2 atau lebih orang yang mengembangkan perasaan kebersatuan dan yang terikat bersama-sama oleh pola interaksi sosial yang relatif stabil. Perilaku sosial dan kontrol sosial. Perilaku menyimpang. Penyimpangan dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan dengan norma-norma di masyarakat. Artinya, penyimpangan tersebut terjadi jika seorang tidak mematuhi patokan norma yang sudah ada. Secara sosiologis, perilaku menyimpang dianalisis dari perspektif struktur, transmisi budaya, konflik, dan perspektif labeling, di mana setiap perspektif mempunyai fokus permasalahannya masing-masing dalam melihat perilaku menyimpang. Kontrol sosial mengacu pada suatu proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, di mana dalam proses kontrol sosial tersebut, masyarakat dibuat agar mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu gejala yang akan selalu ada dalam masyarakat, karena masyarakat selalu berubah dalam aspek terkecil sekalipun. Sosiologi awal. Sejarah singkat sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini diungkap pertama kalinya oleh Auguste Comte. Istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial yang dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte tahun 1842 dan dikenal sebagai bapak sosiologi. Rintisan Comte tersebut hangat oleh masyarakat luas, tampak dari tampilnya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi. Mereka antara lain Herbert Spencer, Karl Marx, Emil Durkheim, Ferdinand Tönnies, George Simmel, Max Weber, dan Pittirin Sorokin. Kelahiran sosiologi modern. Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya Amerika Serikat, Kanada. Pada permulaan abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara. Gejala itu berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, bertambahnya kriminalitas, dan lain-lain. Konsekuensi gejolak itu menggugah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras untuk sampai pada kesadaran bahwa tindakan sosiologi lama ala Eropa tidak relevan lagi. Sosiologi gender. Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks atau jenis kelamin dan konsep gender. Untuk membedakan antara konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan
Pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk. Ketidakadilan yakni marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak. Perspektif sosiologis. Stratifikasi dan ketidaksetaraan sosial. Orang-orang bermimpi panjang tentang masyarakat egalitarian yang diinginkan, di mana seluruh anggota-anggota masyarakat itu memiliki kesamaan. Tidak ada seorang pun dalam masyarakat memiliki dan menduduki tempat yang paling mulia di masyarakat. Tidak ada orang yang punya pengalaman demikian puas karena pernah menduduki status sosial yang tertinggi dalam masyarakat. Masyarakat egaliter atau lanjutan. Dalam masyarakat egaliter seperti yang dibayangkan itu, kesejahteraan akan dibagi rata di antara warga masyarakat, kaya, miskin, mampu dan yang tak mampu hanya ada dalam pikiran masyarakat yang lampau. Dengan demikian, antara kemuliaan dan kemiskinan kan terhapus dari kamus kehidupan masyarakat. Masyarakat egalitarian hanya ada dalam hayalan. Dalam realitas, semua masyarakat manusia, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, selalu menunjukkan bentuk ketidaksetaraan sosial. Dalam kenyataan, kekuasaan dan martabat senantiasa didistribusi secara tidak merata di antara anggota dua masyarakat dan dalam kelompok dua sosial. Dengan demikian menyebabkan kesejahteraan juga menjadi tidak sama antara anggota dua masyarakat itu. Ketidaksetaraan dan stratifikasi sosial. Perbedaan kedua terminologi ini menjadi demikian penting sebab pengertian ketidaksetaraan sosial seperti dijelaskan di muka memiliki implikasi berbeda, sedangkan pengertian stratifikasi sosial dalam hal ini merupakan salah satu bentuk dari ketidaksetaraan sosial. Stratifikasi sosial merujuk pada perbedaan kekuasaan, kesejahteraan, gengsi, gaya hidup yang dimiliki sekelompok orang berhadapan dengan sekelompok lain yang lebih rendah kemampuannya dalam menguasai atribut tersebut. Contoh sistem kasta. Pada masyarakat India, Hindu tradisional mengenal ada 4 tingkatan status dalam sistem kasta. Pada awalnya, sistem kasta ini didasarkan pada pembagian kerja sosial dan masyarakat. Meskipun sistem kasta ini menjadi ilegal di dalam kehidupan India modern, tetapi kondisi ini masih tetap berlangsung, terutama di wilayah-wilayah pedalaman atau pedesaan India. Sosiologi pendekatan. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam hal ini, pengkajian dengan pendekatan sosiologis dilakukan melalui agama yang mereka percaya sebagai pedoman hidup dunia. Pendekatan prosesual. Analisis tentang konsensus dan hal-hal yang dimiliki bersama dapat difokuskan pada cara bagaimana hal-hal yang disepakati itu ditandatangani untuk menanggulangi berbagai masalah sehari-hari dan bagaimanakah kesepakatan serta hal-hal yang dimiliki. Sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.